Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat umur panjang, nikmat sehat lahir batin, dan yang terbesar nikmat iman dan Islam. Semoga semua nikmat yang Allah curahkan ini dapat kita gunakan sebagai sarana ibadah dan amal soleh kita. Dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita, termasuk tahlim kita pada subuh kali ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal, dan setiap bulan-bulan awal kita selalu diingatkan akan kelahiran Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Sering disebut dengan maulid atau maulud ya. Walada yalidu wiladatan, wazaka walidun atau walidah, bahwa walidun wazaka mauludun, lid latalid maulidan mauladun. Itu namanya tasrif ya. Dalam ilmu sorof, Bapak pernah mendengar nahwu dan sorof ya. Nasoro yang zul nasron wa mansoron bahwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Itu dari wajan fa'ala yaqulu. Kalau fa'ala yaqilu contohnya doroba yadribu dorban wa matroban bahwa doribu wa zaka matrubun idrib la tadrib matrubun mitrobun gitu. Kalau wazannya fa'ala yaqalu qotofa yaqtofu qotpan wa maktopan bahwa maktufun iktof maktofun ya. Nah kalau ini wajahnya fa'ala yaqilu walada yalidu wiladatan masdar, wiladah masdar, maulidan itu juga masdar mim. Jadi masdar ada dua macam, ada masdar guelu mim, ada masdar mim. Tapi udah juga berarti ismu makan atau ismu zaman. Nah, kalau maulud namanya maf'ul, ismu maf'ul. Kalau walidun atau walidah ismu fa'il. Ini begitu Pak ya, dalam bahasa, dalam ilmu sorof ada tasrif. Jadi kalau Bapak mau nyari maulid itu harus dirubah dulu ke asal katanya walada. Kalau mau nyari maktabun, kan maktabun tempat menulis nih, dicari asal katanya kataba. Itu urgensinya belajar di musorof tasrif. Jadi maulid itu bisa berarti masdar mim atau bisa berarti juga ismu makan, ismu zaman, menunjukkan waktu. Berarti kalau maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi. Maulid Mulyadi, waktu kelahiran Mulyadi. Kalau maulud itu ismu maf'ul, apa? Jadi orangnya yang lahir namanya orangnya yang lahir namanya maulud. Kapan lahir? Maulid apa? Jadi maulid itu bisa masdar mim atau bisa ismu zaman ya, ismu zaman atau ismu makan.
Kalau ismu fa'ilnya walidun, berarti orang yang melahirkan. Kalau bapak walidun, kalau ibu walidatun, dari itu mu'annas ya. Jadi kalau maulidun Nabi berarti kapan Nabi lahir, kan gitu ya pertanyaan maulid. Kalau maulud siapa yang jelas? Itu maulud. Itu namanya tasrif. Kalau nahwu itu fungsinya untuk menentukan harokat di akhir kata supaya kita tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana subjek, mana objek, mana predikat. Nah, itu nahwu. Doroba Zaidun Ahmada. Yang mukul siapa di situ? Zaid. Yang dipukul Ahmad. Dari mana tahunya? Dari dari harokat di akhir kata itu. Doroba kalau kita bikin namanya apa namanya? I'rab ya. Doroba fi'lun madin mabniun al fathih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu kaidah gitu. Ahmada maqulun bih mansubun ya wa nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu contoh ya. Gak usah dipikirin Pak ya. Sedikit aja lagi. Itu harus belajar usul itu bahasa Arab nahwu sorok apa? Usul. Cuma harus sabar kalau udah senior begini ya. Kalau belajar gitu. Karena ibu-ibu minta maka ada nahwu sorok. Pas diberikan perlu. Iya cuma. Enggak perlu sabar. Perlu sabar ya. Bapak rahimakumullah, jadi setiap bulan Rabiul Awal kita selalu berdoa akan Maulid Nabi atau Maulid Nabi boleh aja tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang dalam sejarah disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah yang Amul Fil. Kenapa disebut Amul Fil? Karena waktu itu pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah itu menyerang Mekah di Hadmil Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi penyerangan pasukan Fil yang bergajah itu yang dipimpin oleh Abrahah itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu berbarengan dengan lahirnya Rasul kita Muhammad SAW. Maka diabadikan Al-Quran dengan surah Al-Fil. Apa Pak? Surahnya ya? Insyaallah Allah surahnya. Al-Fil itu gajah. Levelnya Al-Filu namanya Pak? Gajah. Ada surah gajah. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ayatnya. Di ayat itu bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu, berbagai perspektif lah. Dari linguistik, ya, dari keindahan kata masuk, dari strategi perang militer masuk, karena itu perang antara pesawat dengan tank. Gajah kan di bawah, tapi burung di atas. Setiap burung bawa 3 amunisi ditaruh, terus di dua. Dari segi hukum ada, pokoknya Quran itu mujizat. Makanya ketika namanya Musailamah Al-Kadzdzab, benar Nabi palsu. Nabi aku juga dapat wahyu bisa bikin wahyu ayat bisa bikin ayat, bikinlah surah Al-Fil. Itu Al-Fil menandingi surah Al-Fil, bikin ya. Al-Fil gajah
Ma wal fil, apa gajah itu? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya tulaweng panjang. Wa hadjun kabir, beuteuna gede. Nah, itu begitu tuh. Tapi kalau kita lihat coba ya, narasi Al-Qur'an tentang al-fil itu indah sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil dan sebagainya ya. Nah ini beda wahyu dengan buatan manusia. Jadi pada waktu itu Rasul lahir bersamaan dengan pasukan bergajah menyerang Ka'bah, menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Abraha. Bapak rahimakumullah, kenapa kita harus gembira? Kita gembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena bergembira, senang. Kalau orang Inggris bilang itu atoh, atoh, udah atoh, senang, gembira, senang dengan maulid Nabi. Karena yang pertama itu adalah perintah dalam surah Yunus, dapat Yunus ya. Alhamdulillah, saya sebetulnya itu jamaah. Karena ini nama surah ini. Jadi alhamdulillah ini punya nama dan diabadikan ya. Dalam Quran surat Yunus ayatnya 57 58. Dua ayat. 57-nya berbunyi ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini ayat kaitan dengan Al-Qur'an yang memiliki keagungan, memiliki fungsi yang besar buat manusia. Karena Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat, pendidikan, ya, sebagai syifa, obat pelipur hati, syifa lima fis sudur, pokok hati, petunjuk hudan wa rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat itu menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah yang membawa menyampaikan Quran kepada umat manusia. Makanya disebut Quran ini dengan fadlullah dan rahmatullah. Al-Quran dan Rasul disebut dengan karunia, fadlullah dan rahmatullah, rahmat Allah, karunia. Karena karunia dan rahmat Allah, maka diperintahkan untuk kita gembira. Apa? Harus gembira dengan turunnya Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai rahmat, dan gembira dengan Rasulullah yang menjadi utusan Allah menyampaikan wahyu Allah, pesan kepada umat manusia. Maka pada ayat berikutnya, ayat 58-nya, Kul, katakan hai Muhammad. Nah, ini kan pada Rasulullah. Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah. Jadi engkau hai Muhammad merupakan karunia. Engkau hai Muhammad rahmat. Dan apa yang engkau bawa dari Al-Quran itu adalah karunia dan rahmat Allah. Fabidzalika, maka untuk itu falyafrahu. Nah ini apa? Falyafrahu. Bergembiralah. Gembiralah. Kudu atoh, harus senang dengan turunnya Al-Quran dan dengan turunnya Rasul. Kenapa kita harus gembira? Allah lanjutkan ayatnya, wa khairum mimma yajma'un. Karena Quran dan Rasul itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan dalam hidupmu di dunia ini. Yang kita cari, yang kita miliki, orang boga kabeh dunia itu, tapi boleh.
tidak bisa menandingi kebaikan Al-Quran. Dunia ini tidak bisa menandingi kebaikan Rasul. Maka turunnya Al-Quran dan Rasul diutus harus menjadi sesuatu membahagiakan kita, menggembirakan kita. Dan itu tidak mungkin ada dunia ini kalau tidak ada Allah kan sebagai pencipta. Tidak akan baik dunia ini kalau tidak diutus Rasul. Maka Allah menyampaikan wa khairum mimma yajma'un. Kamu harus gembira dengan datangnya Rasulullah yang membawa Al-Quran, karena dia lebih baik dari apa yang kau kumpulkan dalam hidupmu di dunia ini. Jadi pertanyaannya kunaon orang teh kudu atau kenapa kita harus gembira dengan lahirnya Rasulullah? Karena dia adalah fadlullah. Apa? Fadlullah. Karunia. Saya pernah menyampaikan definisi fadlullah secara umum. Semua yang Allah berikan pada kita itu karunia sebenarnya. Apa? Sehat karunia, umur panjang karunia, kita punya keluarga karunia, kita punya pekerjaan karunia, kita bisa ngaji karunia Allah. Apa? Fadlullah. Itu yang kedua. Karena dan yang paling berharga dari itu semua karunia adalah Rasulullah. Jadi Rasul itu, Quran dan Rasul itu karunia yang paling tinggi, yang paling agung, yang Allah curahkan kepada kita. Termasuk ya maghfirah juga karunia Allah. Jadi kenapa kita harus gembira? Karena Allah meminta gembira. Itu ayatnya. Ya. Surah apa tadi Pak? Surah Yunus ayat 58 katanya. Qul, katakan hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jangankan kita Pak, Abu Lahab ada gembira. Benar Pak? Iya. Abu Lahab yang diabadikan namanya Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Itu gembira dengan lahirnya Rasulullah. Karena itu ponakannya kan, itu ponakannya. Siti Aminah kan iparnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ya betul ya. Jadi Abu Lahab itu namanya Rasulullah. Ketika lahir, karena nggak punya bapak, karena meninggal, ya Abdullahnya, ayahnya senang Abu Lahab membebaskan budaknya. Saking senangnya lahirnya ponakan, bebasin budaknya. Maknya Abu Lahab biar senang, kurang gak senang gitu. Bahkan jauh sebelum Rasul lahir sudah ada berita yang menggembirakan. Siapa? Dari Isa alaihissalam, dari Ibrahim alaihissalam sampai Ismail putranya juga bergembira, menyampaikan kabar kegembiraan akan lahir Nabi Muhammad. Itu belum lahir Pak. Belum lahir aja Nabi Isa gembira. Itu belum lahir, mahnya sudah lahir kurang bisa gembira gitu. Dari mana Ustaz? Surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birusuli yati min ba'di ismuhu Ahmad wa Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu asal itu ayat 6. Dan itulah ketika
ketika Isa putra Maryam berkata pada umatnya, wahai Bani Israel, aku utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Isa nggak pernah mengatakan aku Tuhan kalian. Ini penyelewengan yang sangat mendasar kita dari umat Nabi Isa Nasrani diangkat jadi Tuhan ya. Isa mengatakan ini Rasulullah ilaihi, aku Isa adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan sebelum aku ada Nabi Musa membawa kitab. Nah, wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira, kabar yang menggembirakan buat kalian wahai umatku. Nah, itu kan. Apa kabar gembiranya? Bi rasulin, akan lahir seorang rasul. Min ba'di, setelah aku, ismuhu Muhammad, Ahmad Muhammad. Namanya. Jadi 6 abad sebelum Rasul lahir, Nabi Isa udah tahu dari firman Allah tadi, Injil kan, akan lahir nanti pada tahun 571 Masehi. Berarti 6 abad ya, kurang lebih lah jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 6 abad sebelum lahir Rasulullah sudah ada kabar yang menggembirakan kepada Nabi Isa. Makanya kurang sudah tahu Rasul sudah lahir, di tengah para sahabat Rasul kita, Rasul terakhir tidak gembira, gitu maksudnya. Abu Lahab aja gembira. Karena dalam hadis ya Bukhari ya, setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azab karena pernah gembira dengan kelahiran apa? Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, jadi kuno orang teh kudu apa? Karena kelahiran Rasul, karena Al-Yaqrahu itu perintah Allah. Yang kedua karena Rasulullah fadlullah, karunia terbesar dari Allah kepada umat manusia. Yang ketiga rahmat, nah kebaikan. Rasul membawa kebaikan, rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di selain surah Yunus ayat 58, juga surah Al-Anbiya ayat 107. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Sama dengan tadi Al-Anbiya. Aku utus engkau hai Muhammad ke alam semesta ini sebagai rahmat. Apa? Sebagai rahmat. Jadi lalu kurang kalau kita beriman kepada Rasulullah dan mengikuti ittiba terhadap ajaran-ajarannya, akan ada kebaikan dalam hidup. Karena ada rahmat. Kalau mengikuti bagaimana cara Rasul berpakaian, akan baik kita berpakaian. Kalau mengikuti Rasul makan, minum, akan ada rahmat di situ. Kalau ikuti Rasul istinja apa? Bersuci. Istinja itu dan pipis Pak. Istinja, BAB dan ikuti cara Rasul, akan ada kebaikan. Cara berekonomi, cara berpolitik, misalnya cara bernegara, cara berperang, ada etikanya berperang, akhlak makanya. Jangan membunuh wanita, kan gitu. Yang gak boleh ikut perang, jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah, kan begitu ajaran Rasul itu. Jangan menebang pohon-pohon, jangan hancurin binatang-binatang ternak, apa ya? Jangan membunuh orang yang sudah menyerah bersahadat. Nah, itu perang itu. Jadi kalau ikuti Rasul, ada rahmat di situ. Memang Rasul itu rahmatan, dan kita pun umat Rasul sebagai rahmat bagi Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Bapak rahimahullah. Karena nanti Rasul jadi saksi
akan menjadi saksi atas kita semua. Nanti di mahkamah Allah, mahkamah ilahi, bukan mahkamah konstitusi. Mahkamah ilahi itu kan hakimnya Allah, ahkamul hakimin. Betul lah. Penuntut umumnya siapa? Amal kita yang dituntut ya. Nanti akan ada yang namanya ya pembela, penolong, advokat lah dia. Boleh dia baca Quran terus Rasulullah ya. Acaranya. Warahimakumullah. Jadi nanti Rasul saksi akan keimanan kita ya. Nanti lihat dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 45 dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 143. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Empat limanya itu. 46-nya wada'iyan ilallahi bi'izni wa sirajam munira. Itu 6 yang misi Rasul di dunia. Dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Bahwa kita ini dipilih oleh Allah dari umat penengah. Kita orang beriman akan jadi saksi dan untuk semua umat manusia di alam semesta ini. Saksi. Apa saksinya? Bahwa kita mengakui, meyakini Allah Tuhan kita. Allah telah menurunkan rasul-rasul, kita beriman. Allah turunkan Al-Quran, kita beriman. Saksikan wahai manusia, kita akan bisa syahidna ya Allah. Betul Pak ya? Dan nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas keimanan kita. Itu ayatnya Pak, Al-Baqarah 143. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikian telah menjadikan kalian umat pertengahan, percontohan yang menjadi saksi bagi umat manusia. Wa yakuna rasul 'alaikum syahidan, dan jadikan Rasul Muhammad saksi atas kalian orang-orang yang beriman. Jadi kita bahagia, gembira karena kita punya saksi yang agung bernama siapa? Nanti di akhirat ketika didakwa oleh Allah, Rasul menjadi saksi buat kita. Itu ya. Di dunia Rasul juga menyampaikan pesan-pesan Allah. Di akhirat nanti akan menjadi saksi atas keimanan kita, insya Allah. Itu yang berapa ya? 4. Yang kelima, mubasyiran. Kenapa kita harus bahagia, gembira dengan lahirnya Rasul? Karena Rasul mubasyiran, pembawa kabar gembira. Betul Pak? Namun ayatnya lemah membawa kabar baik, senang nggak Pak? Kadang-kadang ditanya, ada kabar nih, kabar apa dulu? Baik atau buruk? Kalau baik sampaikan, kalau buruk jangan ada. Kenapa kabar baik itu yang menggembirakan, membuat kita senang? Dan Allah sebut Rasul dan mubasyiran. Itu surah Al-Ahzab. Surah nomor 33 Al-Ahzab ayatnya 45. Bapak sekalian, kalau kita lihat narasi redaksinya, Allah tidak pernah menyebut langsung nama Rasul. Ini Adam. Bagaimana itu ya? Allah mencontohkan kepada kita yang maha agung, pemilik alam semesta ini, maha perkasa, memanggil Rasul tidak pernah langsung namanya, tapi selalu menggunakan apa? Menggunakan Rasul atau Nabi. Coba lihat
Ya ayuhan nabi, ya kan? Ya ayuhan nabi. Bukan ya Muhammad. Sama dengan surah At-Tahrim ayat 1 kan? Begitu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardati azwajika. Itu At-Tahrim ayat 1. Kalau ini tadi ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Apa kabar gembiranya buat kita? Banyak. Misalkan kita lihatlah ya ayat Al-Quran Bapak rahimahumullah dalam surah ayat 47-nya. Tadi 45, 46 itu menunjukkan 6 misi Rasul diutus ke dunia. Syahidan, mubasyiran, nadziran, da'iyan ila qaumihi wa sirajan muniran. Nah, dua ayat itu. Ayat selanjutnya kabar gembiranya bagi orang-orang yang mengakui, menerima, mengimani Rasul dan mentaatinya. Allah sampaikan wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Itu ayat 47 ya, Al-Ahzab. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman kepada Allah, iman ke Rasulullah, taat ke Allah, taat ke Rasul. Bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ini kabar gembira. Dan Rasul itu memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti misalkan Al-Mu'minun ya, atau Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Sering saya baca. Surah apa lagi Pak? Al-Bayyinah ya, ayat 7 sampai 8. Kan kabar gembira. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik makhluk yang akan dimasukkan ke surga Aden, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka, amin. Dan pun berada pada Allah. Jadi orang itu ini kabar gembira buat orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Kahfi ayat 107, 108, kabar gembira juga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kabar gembira. Bapak-bapak nanti insyaallah masuk surga Firdaus. Amin. Allah yang menyampaikan. Kenapa? Karena bapak-bapak beriman dan beramal soleh. Nah, mungkin amal soleh, ngaji, bersolat subuh ngaji. Jika jam 6 lewat 20 menit, mudah-mudahan sampai ngaji tuh. Ini contohnya amal soleh. Tadi malam bangun, sholat berjamaah, sholat subuh, habis sholat subuh masih i'tikaf sampai surga ya. Nah gitu. Ta'lim, itu namanya amal soleh. Maka Allah menyatakan sesungguhnya orang yang beriman itu dan orang-orang yang beramal soleh baginya surga Firdaus. Itu Al-Kahfi 107-108. Kalau sudah masuk ke surga Firdaus, mau keluar dari dan di dalam bukan layak gunanya hiwala. Bapak-bapak lihat juga misalkan surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 16. Itu kabar gembira buat kita nih orang yang beriman. Nanti di akhirat orang beriman itu Pak, wujuhu yauma idzin naimah. Wajahnya berseri-seri, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, naimah. Kunaon bahagia lisa'iha radiyah. Karena semasa hidupnya amal-amalnya, perbuatannya diridhoi oleh Allah. Karena beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Allah gambarkan kenikmatannya. Pada ayat berikutnya 9 sampai 16.
wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabiyyu mabthutha. 17 jadi Al-Ghasyiyah ayat berapa? 8 sampai 17. Betul 17 ya? Nanti ayat 18-nya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nyuruh Allah kita untuk jadi ahli biologi. Wa ila samai kaifa umat Islam untuk jadi ahli astronomi dan sebagainya. Wa ila jibal ila ardi. Mubasyiran surah Az-Zariyat ayat 15 itu begitu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga penuh dengan kenikmatan. Bapak Rasul Imam maka kita sebut gembira. Nabi diutus ke dunia untuk membawa kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan yang taat kepada. Bagi mereka keberuntungan nggak pernah rugi. Surah Al-Asr 1 sampai 4. Beruntung orang beriman, orang beramal soleh, yang ta'lim ini beruntung kan begitu ayatnya. Wal asr innal insana lafi semua manusia rugi rugi manusia. Illa tapi ada exceptionnya, ada pengecualiannya. 4 kelompok kan. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq, orang yang berilmu atau sebaik sabar. Saya artikan wa tawassaw berilmu karena untuk kita saling menasihatkan benar bahasa ilmu. Masa menasihati itu ilmu nanya terjerumus orang kan. Maka kunci sukses gimana Bapak? Satu Pak, iman, amal soleh, berilmu, sabar. Itu wal-asr, konsep al-asr. Kabar gembira. Yang kelima, Rasul diutus ke dunia itu untuk nadhiro. Apa? Memberi peringatan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, terhadap orang yang kafir, yang beriman. Contohnya misalkan surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 kafir ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Peringatan. Lamun iman ka Allah, lakuan kumaha azab Allah ya. Pedih. Itu azabun alim. Tadi kalau nggak salah Ustaz Benan surah Ali Imran ayat 1-7. Ayat 4-nya coba ayat 4 bisa dibaca. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Betul ya? Itu tengah-tengahnya di ayat 4 yang kita baca tadi. Imam membaca Ali Imran ayat 4-nya itu innal ladzina kafaru, tengah-tengah ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ya, yang mendustakan Allah, yang kufur kepada Allah, bagi mereka adzabun syadid. Syadid lah. Kalau tadi alim itu mengerikan, menyakitkan alim. Kalau syadid dahsyat, azabnya dahsyat. Azabun syadid. Tadi betul pembacaannya, tapi jangan salah baca. Jangan sadid ya. Kalau azabun sadid, azabku sangat lembut. Sadid. Kalau sadid lembut. Kalau syadid
keras, syahid. Jadi nazir, apa buat nazir? Memberikan kabar, peringatan. bukan kabar, peringatan kepada orang yang tidak beriman. Nanti lihat misalkan surah Al-A'raf ayat 179. Ini banyak di contoh surah ini. Ya sampelnya ya. Al-Quran tentang mubasyir dan nazir. Walaqad jarahna di jahannama, sungguh telah kupenuhi kata neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan manusia dan jin. Tipologi manusia yang bagaimana yang memenuhi api neraka jahanam? Kalau lanjutkan ayat, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak benar-benar memahami, beriman kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata dan digunakan untuk melihat kebesaran ciptaan Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Kita ambillah mata kita baca Quran misalnya, telinga kita mendengar kajian-kajian, hati kita pun manteng ke Allah. Insya Allah kurang mengual masuk neraka jahanam, masuk surga saja. Kalau mau duluan silakan nanti aja ya. Mudah-mudahan ya kita berjamaah. Zumaro apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Surah Az-Zumar ayat 73. Allah mengiring orang-orang yang beriman dan bertakwa masuk surga rombongan-rombongan. Nanti rombongan Masjid Al-Kautsar Duta Bencana 2, silakan masuk surga. Paling depan nanti para ketua DKM dari Sumedang Masjid berdiri. Di situ ada Pak Ilham, ada Pak Amin, Pak Almarhum ada ini. Dari siapa Pak? Lanjutan ketua DKM. Atau mungkin yang mereka belakang tidak ada ini. Ngayomi lah dari zaman dulu. Pasti cari teman Ustaz Mulia ini tidak ada. Yang bukan di sini rumahnya ya, di sekolah. Bisa aja masuk ke barisan duta kencana. Insya Allah. Kalau nggak ada dicari banyak ya. Bapak-bapak masuk surga, Ustaz ini nggak ada. Cari Pak ya. Ternyata ada juga Pak di VIP. Bercanda Pak. VIP. Bapak rahimakumullah dari nazir. Jadi Rasul itu ya sebagai orang yang memperingatkan, jangan kufur, jangan maksiat, jangan berbuat dosa lagi, karena akibatnya fatal buatmu dunia dan akhirat. Berbuat baik, beriman, bertakwa, karena akibatnya akan ada kebahagiaan, kenikmatan akhirat. Itu kita gembira itu dengan hanya Rasulullah, karena beliau mubasyiran wa nadhir. Yang berapa sekarang? 7. Yang ketujuh. Yang ketujuh, warahimahumullah, Rasul itu mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak ada jalan yang paling agung, yang paling baik kecuali jalan Allah. Karena Allah Maha Baik. Maka jalan yang ditempuh dalam kebaikan. Karena Allah Maha Agung, maka jalan yang dituntut keagungan. Allah Maha menyelamatkan kan. Wallahu allazi la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Aduh ya. Maka tidak ada lagi jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan kebahagiaan kecuali jalan Allah. Dan Rasulullah diutus untuk menuntun manusia ke jalan kebaikan.
ke jalan Allah. Itu surahnya Al-Ahzab ayat 46. Wada'iyan ilallahi bi'izni, dan Rasul mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, jalan keberkahan. Karena Allah sumber segala-galanya. Jadi kalau kita ingin baik, ikuti jalan Allah, kan gitu. Kalau kita ingin bahagia, ikuti jalan Allah. Kalau kita ingin tenang, ikuti jalan Allah, kan begitu. Karena Allah sumber kebaikan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Maka datangi sumbernya, yaitu Allah Subhanahu. Dan kita berbahagia lahirnya Rasulullah untuk menuntun kita kepada jalan tersebut keberkahan. Itu surah Al-Ahzab ayat 46. Yang ke-8, Rasul itu sebagai lentera. Lentera. Siroj itu sumber cahaya. Makanya kalau di Al-Quran, kalau matahari disebut siroj, kalau bulan nur, matahari disebut siroj, sumber cahaya matahari. Kalau bulan kan pantulan ya, betul kan? Betul nggak ya? Jadi bukan sumber bulan, disebut nur. Kalau matahari siroj. Untuk Rasul disebut siroj. Coba baca ayatnya. Al-Ahzab berapa? 40. Wada'iyan ilallahi bi'izni wasirojam muniro. Rasul itu sebagai cahaya, sumber cahaya, pelita lampu yang menerangi manusia, menerangi dari kegelapan. Dia cahaya yang terang benderang. Nanti Bapak lihat misalkan dalam surah Al-Ahzab ayat 46, surah Ibrahim ayat 1. Bapak, Ibrahim ayat Alif Lam Ra. Kalau Ra 2 ketukan aja, lamnya 6 ketukannya. Tapi jangan dibaca Al-Ra ya. Alif Lam Ra. Sama dengan Yasin, ya-nya 2 ketukan, sinnya 6. Yasin. Coba ya, jangan dibalik Pak. Yasin. Apa itu? Mad lazim harfi siapa bukan? Coba idah lanjut. Sini ada alhamdulillah ya. Ikuti aja Pak. Bapak rahimahumullah, jadi Rasul itu sirojam ini. Nah, makanya saya sering mengatakan yang mengeluarkan manusia minaz zulumati. Ayat Ibrahim 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini Al-Quran kuturunkan wahai Muhammad untuk kau sampaikan kepada umat manusia, litukhrijan nas minaz zulumati ilan, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan hidup. Rasul diutus untuk menerangkan semesta. Bapak-bapak, dari mana kita tahu cara berpakaian untuk aurat? Namun Rasul ulang-ulang masih kurianan manusia. Dari mana kita tahu istinja yang baik itu sekali? Dari mana kita tahu berwudu mandi besar? Rasul juga mengajarkan, membangun peradaban. Jadi umat Islam pasti mandi, karena ada manusia yang mandi 7 bulan ke mandi. Lalu jadi umat Rasul kudu mandi. Baiklah, sampai besar kali ke Jumat.
Enggak boleh mandi ya. Karena Rasul ngajarin kita sampai cara mandi, cara masuk toilet, cara berpakaian, cara minum, cara makan, cara tidur, itu ya. Cara berkeluarga, cara bertetangga, cara berperang, cara jadi pemimpin, cara berekonomi, cara berpolitik, al-askariyah, pertahanan keamanan, cara bernegara. Rasul itu mencontohkan sekali. Maka Rasul diutus itu khrijan nas minaz zulumati ila, mengeluarkan manusia dari kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Makanya Bapak sekalian, kalau kita baca para ulama, penyair-penyair itu kan indah-indah. Wassalatullahi taghasya Ahmada Rusli Asyrofa Rusli Muhammad. Itu ya? Apa itu? Wassalamun mustamiru kullahini ya tajaga. Itu kalau angkatan lama nyambung. Kalau jangan-jangan generasi gadget nggak nyambung. Kalau kita generasi apa Pak? Generasi baby boomer nyambung ya. Dari kampung apa kan ya? Betul Pak ya? Jadi ada wassalatullahi taghasya hadda tahriri suduri Ahmada Hadi Muhammad Sohibal Wajhil Munir. Sohibal Wajhil Munir itu ungkapan dalam ungkapan-ungkapannya indah para ulama dengan puisi ya. Kita di Indonesia kan pantun ya. Temumu di dalam sama, jatuh melarang selamanya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sebayang apa gunanya. Itu 2 SD. Terus juga dulu para ulama menyampaikan ungkapan kecil Rasulullah, ya. Makanya yang ke-9 itu maksudnya, kuna orang teh kudu gembira karena kelahiran Rasul, karena kita akan dapat syafaat di akhirat. Yang 9. Ketika semua nabi tidak diberikan izin dan syafaat, kita punya nabi satu-satunya diizinkan Allah memberikan syafaat pada umat. Nanti di hari akhir. Bapak lihat surah Toha. Surah apa? Ada siapa Toha? Surah Toha ayat 109. Apa? 109. Itu syafaat. Atau ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u inda bi'izni. Atau surah tadi apa? Toha 109. Yauma idzin, pada hari kiamat, la tanfa'u syafa'ah, tidak berguna syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan. Pertolongan, pembelaan, syafaat. Tidak berguna pembelaan, pertolongan. Illa, kecuali ya, man azina lahu rahmah, kecuali yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Siapa yang mengizinkan? Nabi besar Muhammad. Jadi nanti pada masyarakat itu gambarannya manusia bering datang ke Nabi Adam minta syafaat. Wahai Abu Bashar, wahai Adam, bapak kami, bapaknya manusia. Terus kadang wujuh yauma idzin ahlan khasyi'an na'im pada takut, ketakutan, hina, tunduk, galau, datang minta syafaat.
Jawaban Nabi Adam, boro-boro, uing gulungan mana? Gitu. Boro-boro uing gulungan mana? Gitu. Datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau kan Nabi Ulul Azmi, ya, Nabi yang sabar. Engkau dicatat berdakwah 9,5 abad, siang malam, penuh kesabaran. Ulul Azmi, berikan kami syafaat. Minta syafaat, sama jawabannya dengan adab, boro-boro uing gulungan mana. Terus ke nabi-nabi, tinggal ada satu nabi yang Allah izinkan. Ini ayatnya kan, Toha 109. Illa man azina lir-rahman, kecuali yang Allah izinkan untuk berikan syafaat pada umatnya. Bahkan Allah tutup itu ayat dengan waradiya lahu qaula. Apa? Waradiya lahu, dan Allah ridho dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, jadi kuno Tuhan teh kudu gembira karena lahirnya Rasulullah, karena beliau akan memberikan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tadi ya ungkapan para ulama tadi sama dengan syafaat kita. Ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamina. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syafaat, ya, sesuatu yang apa? Yang besar. Sampai diungkapkan di dalam satu ungkapan syair. Ya Rasulullah, ya Rasul, aku datang kepadamu li ziarah maqasidina, untuk menginginkan sesuatu maksud. Apa maksudnya? Nartaji minka syafa'ah, aku ingin syafaat Rasulullah inda rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Bapak rahimahullah, ya sama ketika orang itu di dunia, di depannya hakim, didakwa perbuatannya, perlu ada advokat, pembela kita. Betul nggak? Ini di mahkamah Allah pada masyarakat, semua akan didakwa oleh Allah tentang apa yang berbuat di dunia ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kita alhamdulillah gembira karena ada penolong kita, ada yang mengadvokasi kita. Siapa Pak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surah Toha 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina rahman wa radahu qawla. Hari kiamat nanti tidak berguna pertolongan. Ayah enggak guna buat anaknya, anak enggak guna buat ayahnya, saudara enggak guna untuk saudaranya. Di dunia terus berguna. Nah, bapak gereja, tulungan bapak, betul nggak Pak? Anak kata apa? Bapak, anakmu lagi kurang sehat, hayat pendak bapak bisa. Cucumu nih kangen, ditulungan ku akina, bisa begitu. Tapi di akhirat, yauma yafirul mar'u, semuanya lari. Bapak lari dari anak, saudara lalu saudaranya, masing-masing waziratu wizrahu, menanggung dosa masing-masing. Bapak-bapak, kita alhamdulillah menurut surah Toha 109, orang-orang yang beriman kepada Rasulnya dan cinta kepadanya akan mendapatkan syafaat. Bapak-bapak, maka sering-sering baca sholawat.
apa? Batas sholawat kepada Rasulullah. Tapi bukan semata-mata ingin dapat syafaat ya. Ada yang kita cinta kepada. Itulah yang 9. Jadi syafaat. Yang terakhir 10 ya. 10. Idola Pak. Rasul idola kita, tuntunan kita, panutan kita. Ini yang harus kita wariskan kepada generasi ya. Jangan salah idola. Kita punya idola siapa? Rasulullah. Semuanya ada. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik. Bapak sekalian, maka untuk itu ya, mari kita ikuti apa yang Rasul contohkan pada kita. Apa yang Rasul perintahkan kita ikuti, yang Rasul larang kita jauhi. Karena kita punya tuntunan yang sempurna bernama Muhammad SAW. Maka Rasul adalah orang yang sukses di dunia sampai di akhir. Walaupun dalam hidupnya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, tapi ujungnya nikmat sekali. Jadi memang hidup ini prosesnya berat, tapi ujungnya nih ngaji itu berat prosesnya. 1 jam 15 menit dan mulai ngomong berat, tapi ujungnya nikmat insya Allah. Nanti di akhirat ya dicatat ya sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan kenikmatan insya Allah. Walaupun berat prosesnya Pak ya. Jangankan ngaji, khutbah Jumat aja berat dengan 15 menit Pak ya. Berat ya khutbah Jumat itu. Tapi ya insya Allah ujungnya nih sholat malam berat prosesnya. Tapi ujungnya nih puasa berat prosesnya. Dari subuh sampai maghrib tidak nahan, tapi ujungnya pasti iman. Sama dengan Rasulullah. Hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan perjuangan. Siang malam dirudai, dilempar, diusir sampai hijrah ke Madinah, diembargo 3 tahun. Ya, tetapi ujungnya apa? Nikmat. Ujungnya nih, inna fatahna laka fathan mubina. Idza ja'at wal fath. Nah, itu nikmat. Dengan demikian maka kita harus mengikuti kunci sukses Rasul. Ada 15 kunci sukses Rasul. 15 lagi. Ya, sini ada kuatun fiddin, imanan fi yakin, ya, khusyu'an fil ibadah, hirsan fil ilmi, aziman fil khuluq, nasyatan fil amali shalih, kasban fi halal, istiqomah fil khair, qasdan fi gina, tabaudan fi tami, sampai yang terakhir ilmu fi sabr. Ini 15 kunci sukses Rasul. Saya kira buat 15 sekarang udah beres ya. Udah jam 19 ini. Ada yang mau jogging, ada yang mau kondangan Pak ya. Jadi cukup Pak ya. Ini saja barang sekalian. Jadi begitu alhamdulillah kita sampai di bulan-bulan awal dan kita harus senang dengan kelahiran Rasul. Boleh disebut Maulidun Nabi atau Mauludun Nabi, sama. Kalau Maulid itu namanya ismu zaman, ismu makan, masdar mim. Kalau Maulud ismul maf'ul. Apa itu Bapak semoga panjang umur, sehat lahir batin, rezekinya berkah, semua masalah dikurai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditenangkan hati kita, istiqomah dalam iman dan amal soleh, dan mudah-mudahan ketika meninggal kita nanti husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah.